Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana yang kami muliakan, para peserta musabaqah syarhil Quran yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, khususnya generasi Islam seiman, sekeyakinan dan negara yang kami cintai. Dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan para pelatih yang telah berhadir pada pagi ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan derasnya pengaruh media sosial, generasi muda kita menghadapi tantangan besar. Bagaimana tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Maka dari itu, marilah kita merenungkan tema Syarhil Quran kita kali ini yang berjudul menumbuhkan kecintaan generasi muda Kalimantan Tengah terhadap Al-Quran sebagai landasan firman Allah. Surah Al-Isra ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh.
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tadi menunjukkan betapa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang paling lurus. Ia bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca, melainkan pedoman kehidupan yang memberi arah, motivasi, dan solusi. Di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, khususnya di Kalimantan Tengah, generasi muda kita menghadapi pada tantangan besar. Gempuran budaya asing, krisis moral, dan menjauhnya nilai-nilai keislaman. Maka dari itu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menumbuhkan kembali cinta generasi muda terhadap Al-Quran? Balik, duduk sana aja. Saudaraku, kecintaan terhadap Al-Quran bukanlah hanya sekedar membaca, tetapi menghayati, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Namun kini kita bertanya, bagaimana kondisi generasi muda kita? Apakah mereka lebih akrab dengan mushaf Al-Quran atau layar gawai? Apakah suara tilawah lebih sering terdengar atau justru tergantikan oleh musik-musik viral? Hei, pas ketemu teman langsung goyang velocity. Aduh, astagfirullah. Kita tidak menolak kemajuan zaman, tetapi harus ada kesadaran bersama bahwa Al-Quran adalah fondasi spiritual dan moral yang tak tergantikan. Kalimantan Tengah dengan kekayaan budaya Dayak, keberagaman suku, dan keindahan alamnya adalah anugerah. Namun di balik itu, tantangan generasi muda tetap nyata. Yang pertama, kurangnya akses pendidikan Qurani di daerah pedalaman. Yang kedua, kurangnya tokoh muda inspiratif yang menonjol dalam dakwah Qurani. yang ketiga, Minimnya program pembinaan, tahfiz dan tafsir berbasis komunitas. Jika tidak segera disikapi, keterasingan generasi muda terhadap Al-Quran akan semakin nyata. Menjauh dari Al-Quran, meninggalkannya, tidak membaca, tidak memahami, dan tidak mengamalkannya. sebagai landasan firman Allah surah Al-Furqan ayat 30 sebagai berikut. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadu hadal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya
Kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang mulia, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama dimulai dari keluarga. Ayah, ibu, tanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, bukan pajangan. Yang kedua, optimalisasi lembaga pendidikan. Sekolah, madrasah, dan pesantren harus menjadi tempat yang ramah Quran. Tidak sekedar kurikulum, tetapi juga budaya Quran. Yang ketiga, digitalisasi dakwah Quran. Gunakan media sosial untuk menyebarkan konten tilawah, tafsir, dan tadabbur. Jadikan TikTok, Instagram, dan YouTube sebagai media pecinta Qur'ani, bukan sebaliknya. Yang keempat, kegiatan komunitas Quran. Majelis Talim Remaja, Qalqalah Quran, hingga lomba-lomba Islami harus diperbanyak di kabupaten atau kota Kalimantan Tengah. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita tengok kisah pemuda bernama Zaid bin Sabit. Di usia muda beliau telah menjadi penulis wahyu dan penghafal Al-Quran. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang dipercayai Abu Bakar dan Umar untuk menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Bagaimana beliau bisa? Karena beliau dekat dengan Al-Quran sejak muda. Hari ini kita lahirkan Zaid baru dari kota Palangkaraya, Kuala Kurun, Tewah, Tumbang Jutuh, hingga daerah lainnya. Generasi Quran yang tak hanya menghafal, tetapi juga membumikan Al-Quran dalam setiap sisi kehidupannya. Majelis Hakim, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah warisan terbesar umat Islam. Menumbuhkan cinta Al-Quran bukan hanya tugas pribadi, tapi misi kolektif. Jika generasi muda Kalimantan Tengah mencintai Al-Quran, maka negeri ini akan tumbuh dengan generasi yang kuat akidahnya, luhur akhlaknya, dan mulia cita-citanya. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi dan cahaya yang membimbing langkah kita di tengah gelapnya zaman. Sebagai akhir syarahan ini, marilah kita menadahkan tangan seraya berdoa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dalam dada kami, penghapus kesedihan kami, dan pelebur kegundahan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menutup syarahan ini, marilah kita bernyanyi bersama. Wahai para generasi muda, mari tingkatkan iman dan takwa, agar jadi tonggak berdirinya negara yang cerdas dan berakhlakul karimah. Bangkitlah pemuda, bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Sampai di
kami menyapa segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa, Semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarat